Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Nah, teman-teman, baru 3 orang ya di kelas. Naam. Nah, Mbak Baksa, kita lanjutkan saja pembelajaran kita. Nah, namun sebelumnya kita murojaah ya terlebih dahulu, seperti biasa. Nah, silakan ditutup dulu kitabnya ya. Hmm. Nah, Ukhti Vita. Naam, Ustazah. Coba nanti sebutkan makhraj dari huruf jim. Jim. Jim, ja, 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 te, ja, lidah, lidah bagian, ja, 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 lidah, lidah bagian tengah, posisi di langit-langit. Di mana? Lidah bagian tengah, posisi di langit, di gusi, di atas, di langit-langit, gusi atas. Nah. Di langit-langit gusi atas. Di langit-langit bagian atas, Afan. Oh, nah, di langit-langit bagian atasnya ya. Nah, betul. Coba ketika disukun ya, bagaimana penyebutan dari huruf jim ketika disukun?
Aje, tertahan. Aje, 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 Naam. tertahan. Ustazah. Tertahan. Apanya Naam. yang tertahan? Aje, suara apa nafas ya? Suara. Naam. Aje, nafas. Nafasnya tertahan. Suaranya? Aje, aje. Suaranya gimana? Aje, aje. Apa ya Ustazah? Mengalir atau Mengalir atau tertahan suaranya? suaranya tertahan. Aje. Tidak boleh ada Nafasnya. suara. Tidak boleh ada nafas keluar ya, Ustazah. Berarti suaranya tertahan, nafasnya tertahan, gitu? Suaranya tertahan. Insya Allah Ustazah. Nah, seperti itu? Insya Allah. Yang yakin? Tertahan. Ya, betul ya. Betul. Jadi ketika pengucapan huruf jim ini tidak ada suara yang mengalir, ya. Tidak ada juga nafas yang mengalir ya. Bisa dibuktikan, diletakkan tangannya di depan mulut ketika mengucapkan huruf jim. Itu tidak ada nafas yang keluar. Nah, jadi yang perlu Antuna ingat ya, diingat lagi, kalau nafasnya tertahan, kemudian suaranya tertahan, ini menghasilkan apa? Kolkolah ya. Jadi mantul. Nah, jadi memantul suaranya. Aja. Jadi gitu ya. Aja, ije, uje. Nah, kalau sudah ada kolkolah seperti ini, ya bisa dipastikan tidak ada aliran suaranya, tidak ada aliran nafas. Ya, ingat-ingat. Nah, Asanti, barakallahu fiik. Wa fiki barakallah. Nah, Ukhti Asrianti. Baik, Ustazah. Oke, Asrianti. Coba huruf shin. Huruf sin. Shin. Gimana makhrajnya? Sin. Sin. Mengalir. Sin. Di ujung lidah. Makhrajnya dulu. Sin. Di ujung lidah. Bukan sin ya, tapi shin. Yang bergerigi itu ya, sin. Nah, yang ada titiknya 3 ya, Anda bilangnya shin, bukan sin, tapi shin. Syah. Ya. Di pertengahan lidah. Di pertengahan lidah. Shin. Shin. Di pertengahan lidah, Ustazah. Mengalir. Nah, di pertengahan lidah, tengah lidahnya di apakan ini? Shin. Mengalir.
Mm-mm. Di pertengahan lidah, di langit-langit bagian atas. Nah, nah. Tengah lidah berarti menempel ya, nempel di ya. bagian atas ya. Mm-mm. Nah, coba ketika disukunkan, ya, coba bagaimana dirasakan apa yang Aish, rasakan dari sifatnya. aish. Suara Mm-mm. mengalir. Mm-mm. Suaranya mengalir, kemudian Aish. Kemudian nafas juga mengalir ketika nah, diucapkan. Ash, gitu ya. Kemudian apa lagi tambahannya? Aish, aish. Eh, lidah turun. Hmm? Aish. Hmm. 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 Aish. Ash, kemudian satu lagi tersebar ya, udaranya tersebar Iya, di dalam iya, mulut. tersebar udaranya. Ahsanti, Ukti Asrianti. Nah, selanjutnya Ukti Waode. Ukti Waode, coba sebutkan makhraj dari huruf Qaf. Huruf apa? Qaf. Qaf. Mm-mm. Pangkal lidah naik. Qaf. Ujung pangkal lidah naik. Ujung pangkal lidah. Gimana itu? Pangkal lidah naik. Qaf ya, qaf. Nah, Di tengah tenggorok. Ujung pangkal lidah naik. pangkal lidah naik ke Menempel di langit-langit. Pangkal lidah paling belakang. Posisi menempel di langit-langit. Yang di langit-langit paling belakang. paling belakang. Paling belakang itu bagian yang apa dia? Setelah tenggorokan. Bagian lunak ya. Kemudian coba ketika disukunkan, coba rasakan. Ketika disukun, bagaimana dengan aliran nafasnya, bagaimana dengan aliran udaranya? Aliran udara atau nafas ya, dan aliran suara maksudnya. Suara tertahan. Suara tertahan. Nah, Suara tertahan, aliran nafasnya ini apa? Ada aliran nafas. huruf Qaf ini ada aliran nafasnya. Yakin? Tidak. Dirasakan. Oh, tidak ada aliran nafasnya. Berarti aliran nafasnya kenapa? Tertahan apa ngalir? Tertahan. Kemudian aliran suaranya? Ngalir ya. Nah, kemudian ada apa? Ketika aliran nafas dengan aliran udaranya ini tertahan, ketika aliran udara atau aliran nafasnya ini tertahan,
kemudian suaranya juga tertahan, maka dia menghasilkan apa? Suara tertahan dan tasjid ya. Tadi sudah di ukti siapa tadi? Di ukti kita sudah anak singgung, ya. Ayo. Ketika suaranya tertahan, aliran suaranya tertahan, kemudian aliran nafas atau udaranya juga tertahan, maka menghasilkan apa? Coba ketika anti sukunkan, bagaimana? Penyebutan huruf qaf ketika sukun. Aqa. Bagaimana? Apa? Coba disukunkan dulu. Ya. Coba disukunkan. Aqa. Aqa. Apa? Gitu ya. Coba disukunkan. Apa? Kemudian, Qalqalah. berarti menghasilkan qalqalah. Diingat ya. Kalau sudah tertahan aliran nafas, sudah tertahan juga aliran suaranya, berarti nah ini akan muncul sifat qalqalah. Ya. Naam. Nah, Mas. Nah, barakallah fikum. Kita lanjut pembelajaran kita sampai di mana? Huruf lam. Lam. Sudah selesai. Apa baru mau masuk di lam? Baru mau masuk. Naam. Tapi kemarin murojaah di surat Al-Fatihah yang ayat terakhir, Ustazah. Manggil. Oh, anak biasanya gitu. Nah, Silakan dari Ukti Vita. anak langsung. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bentar, Ukti Vita. Biar nggak jauh-jauh ya. Nah, An'amta dialirkan. Nunnya, mimnya ketika sukun dialirkan. An'amta. Seperti itu ya. Siratal ladzina an'amta. Benar Ustazah? Masih kurang mengalir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin di huruf bod ini harus apa? Dialirkan suaranya ya. Jadi jangan cuma waladdo, tapi ada aliran ya, ada aliran suara. Waladdo. Jadi bukan cuma waladdo. Nah, kalau seperti itu berarti tertahan aliran suaranya. Jadi dialirkan ya. Waladdo gitu. Waladdallin. Jangan lupa dinabar di lam ya. Bodnya ini berapa harokat? Ingat? 6 harokat. Ahsanti. Nah, coba diulang lagi. Shiratal ladzina situ. Nah.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik Ufti Fita. Nah, selanjutnya Ufti Asrianti, silakan. Baik, Ustazah. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bo ya, bo ini jangan ditekan di bagian ujung lidah ya. Jadi yang ditekan itu di bagian tepi lidah ya. Makhrajnya di mana? Makhrajnya di tepi lidah, nempel di gigi geraham atas ya. Ditempelkan dengan kuat ya. Ditempel kuat atau ditekan ya. Jadi coba ditempelkan dulu tepi lidahnya di gigi geraham atas bagian dalam. Jadi bagian dalamnya aja, jangan ke bagian sampai di luar ya. Jadi cukup di bagian dalam gigi geraham. Ya. Nah, kemudian ditempel dengan kuat. Bo. Jangan lupa dinaikkan juga pangkal lidahnya ya, karena huruf bod ini termasuk huruf yang isti'la ya, yang punya sifat isti'la atau tebal ya. Bacaannya tebal. Bo, bo ya. Bo, bi, bu. Nah, coba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba lagi. Diperhatikan ya, yang suaranya dialirkan, hurufnya itu dialirkan. An'amta, an'amta, ain ya, coba sempurnakan huruf ain di tenggorokan bagian tengah. An ya, a di tenggorokan bawah dulu. Nah, baru masuk ain. An'amta. Nah, seperti itu. Silakan, Ufti Asrianti. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan walat do tapi ke tepi ya, ke tepi lidah. Walat do. Ini masih di depan ya. Kerasa nggak masih ujung lidahnya itu tadi? Keluar suaranya dari ujung lidah. Walat do gitu. Masih? Kerasa nggak? Iya. Di depan ya, di ujung lidahnya keluar suaranya. Jadi makhraj itu kita fokusnya di mana suaranya ini keluar ya. Makhrajnya di tepi lidah, maka suara yang keluar itu dari situ, dari tepi. Waladdo. Ini masih kerasa ini di depan ujung lidah. Waladdo gitu ya. Duluan ujung lidah. Memang ujung lidah ini maju ya, ujung lidahnya kita ini maju, tapi dia nggak sampai nekan ya, tidak nekan, jadi cuma menyentuh aja. Bo ya, karena memang ini
Ya, tekanan dari belakang lidah itu kuat. ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين Hmm. Mm-mm. Ya, coba diulang lagi. Ghairil dari situ aja. Ghairil غير maghdubi alaihim. المغضوب عليهم Dialirkan ولا juga ghain. Ukti Asrianti, ghainnya yes, dialirkan juga. Ghain. Maghdubi maghdubi alaihim waladdo waladdo. Ngalir. Karena banyak ya huruf-huruf itu yang harusnya dia ngalir itu kebanyakan kita itu nggak dialirkan. غير المغضوب عليهم ولا الضالين Mag mag masih gitu tadi ya. Mag masih gitu. غير Jangan ada gitu ya. المغضوب Mag ngalir. Mag gitu ya. Ngalir seperti itu. غير Maghdub المغضوب عليهم ولا الضالين waladdo ya. Tebal. Nah, nanti belajar ya dilatih-latih terus. Ya, Ukti ya baik Asrianti. Lah Ustazah. bahasa. Ya namanya belajar ya nggak selalu langsung bisa langsung fasih ya enggak ya namanya belajar pasti awal-awalnya seperti ini ya susah sulit ya nah jadi jangan berkecil hati ya terus terus dilatih ya Dolin, wala dolin, wala dolin. nah Santi Barakallahu Fik Ukhti Asrianti nanti dilatih-latih lagi ya Baik Ustazah. nah selanjutnya Ukhti Waode silahkan Sira Ta'awus dulu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. disempurnakan Afwan, disempurnakan coba isti'adzahnya. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alirkan juga. Bis bis ini ngalir ya sinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nah, Ukti Waode, tidak terdengar suaranya? Ya terdengar. Nah, silahkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naik ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, alamnya sesudah bod ini di nabar. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdo waladdallin. walad waladdo
Waladhdallin. Masih kurang naik. Walau ini dialirkan ya, bodinya dialirkan. Waladhdallin. Walad Waladhdallin. Naam. Ya. Ahsanti barakallahu fiik ukhti wa odi. Jadi diingat ya, huruf bod ini dialirkan. Suaranya dialirkan. Harus ada aliran suara ketika ditasydid itu ada alirannya dulu. Ya, jadi nggak langsung walat bo. Nah, tidak tertahan. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut di makharijul huruf berikutnya, yaitu di ujung dua tepi lidah. Ya, sampai akhir ujung lidah. Paham nggak? Yang dimaksud dengan ujung dua tepi lidah sampai di akhir ujung lidah. Paham nggak teman-teman? La. Paham nggak maksudnya? Akhir ujung lidah, dari ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah. Paham nggak? Insya Allah. Paham nggak? Insya Allah. La. Jadi di sini ya, makhraj berikutnya itu adalah di ujung dua tepi lidah sampai di akhir ujung lidah ya. Sebentar. Nah, afwan ya. Nah, ini ya. Afwan, ada gambar seperti ini. Nah, ini umpamanya lidah ya. Ini lidah. Ya, ini lidah. Jadi makhrajnya itu dari dua ujung tepi lidah. Ya, ujung dua tepi lidah. Nah, ujung ya, ujung dua tepi lidah. Ini kan tepi ya, yang ini tepi. Nah, ini tepi lidah. Nah, ini tepi ya, makhraj dari huruf bod. Nah, sedangkan makhraj yang berikutnya itu adalah di sini. Dari sini, ini ujung dua tepi lidah. Nah, ini ujung dua tepi lidah. Ya, ini tadi tepi ya. Nah, jadi dua-duanya ini. Ini namanya ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah. Nah, ini akhir ujung lidah yang ini. Jadi sini ya makhrajnya. Dari sini ke sini. Ini juga dari sini ke sini. Ya, itu makhrajnya. Ya. Dari dua ujung tepi lidah sampai di akhir ujung lidah ini. Nah, di situ. Ini ya, lidah ini yang dari ujung dua tepi lidah ini sampai pada akhirnya ini nempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas ya. Jadi apa aja? Gigi apa aja? Ya ini ya. Gigi geraham pertama ya, dua gigi geraham pertama, kemudian dua gigi taring, kemudian dua gigi seri samping dan dua gigi seri. Ya. Nah, jadi kalau mau disimpulkan, makhraj berikutnya ini adalah ujung dua tepi lidah sampai di akhir ujung lidah nempel di gusi dari 8 gigi. Ya, seperti itu. Nah, sebentar. Nah, mana aja giginya itu? Ya, ini dia giginya. Ya. Nah, mulai dari sini. Kemarin kita waktu belajar huruf bod ini sudah dibahas ya. Jadi dari sini. Nah, gila. Dari sini, nah ini ya, sampai sini. Jadi ada berapa gini nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gigi ya. Nah, ini adalah makhrajnya huruf lam. Jadi di sini ya nempelnya huruf lam. Atau kalau kita mau perhatikan kemarin huruf bod ini, ya, ada bagian area yang menyentuh itu
ya adalah area menyentuh dari huruf lam, ya. Jadi di situ nempelnya lidah ketika kita mengucapkan huruf bod ini adalah nempelnya di makhraj huruf lam, ya. Nah, coba. Nah, maafan, ya. Sampai mana tadi? Ya, ini ya. Tadi sampai mana Ana jelaskan akhwat? Apa menempel sama dengan huruf do, menyentuh. Nah, jadi makhraj dari huruf lam itu adalah di tempat dari area menyentuh atau area menempel dari huruf bod. Ya, di sini ya dari gigi seri. Gigi seri sampai di gigi geraham pertama. Ini adalah ya, area menyentuh ini adalah area dari makhrijul huruf dari huruf bod. Ya. Hmm. Ini ya, lam. Ah, di sini lam. Makhrijul hurufnya, makhraj dari huruf lam adalah di ujung dua tepi lidah sampai akhir ujung lidah bertemu dengan gusi. Nah, kalau di sini dikatakan seperti itu saja, bertemu dengan gusi. Namun lidahnya sama ya, dari ujung dua tepi lidah sampai di akhir ujung lidah. Nah, jelas dia ini bertemunya nggak mungkin cuma di gusi dari dua gigi ya, karena lebar ya. Nah, ini berarti nempelnya di gusi dari gigi 8 gigi ya, mulai dari gigi geraham pertama sampai di gigi seri. Nah, ini kita lewati aja ini ya. Ini berkaitan nanti dengan ini huruf lam yang muraqqaqah dengan lam mufakhamah ini berkaitan dengan penyebutan dari huruf apa lafaz Allah ya, lafaz Allah. Kapan dia dibaca tebal, kapan dia dibaca tipis. Mufakhamah ini tebal ya. Ketika tebal ini naik pangkal lidah. Dan ketika tipis muraqqaqah ini pangkal lidahnya tidak naik. Ini huruf lam aslinya ini enggak punya apa namanya? Tidak punya sifat huruf yang tebal ya. Hanya saja ada keadaan tertentu ya, khususnya hanya di lafaz Allah ya, lafzul jalalah saja huruf lam ini dibaca tebal. Ya, ini dia ya, posisi lidahnya ini seperti ini. Jadi yang mufakhoma atau yang tebal ini pangkal lidahnya naik ya, atau lidah belakangnya naik, sedangkan yang muraqqaqah itu tidak naik. Nah, itu tadi ya. Jadi makharijul huruf, makhraj ya dari huruf lam itu ya yang di bagian kuning. Yang bagian kuning ini. Apa? Ini ya. Di gusi ya di bagian kuning. Itu adalah makhraj dari huruf lam. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah, Ustazah. Nah,
Nah, kemudian coba kita praktek seperti biasa ya, dengan menggunakan pola ya yang seperti biasanya. Masih ingat ya polanya, kalau tidak ada minta tolong ada yang share ya. Nah, dan Ana yakin ini sudah, karena sudah dalam setiap pekan, dalam sudah berapa pekan kita pakai ya. Ini sudah di luar kepala polanya ya. Nah, kita praktek sesuai pola. Bismillah. La, li, lu. Ya. Anda ulangi. La, li, lu. Jadi nempelnya ini di gusi ya. Di gusi 8 gigi. Ya ini tadi ya gusinya. Jadi nempelnya itu di gusinya, di bagian kalau Antuna rasakan gusi itu yang ada geriginya itu gusi. Ya. Paham ya gusinya? Di situ. Ya. Itu di gusi itu apa, di bagian yang bergerigi. Jadi ketika pengucapan huruf lam ini hati-hati, lidahnya ini harusnya nempel di gusi. Jadi jangan terlalu ke belakang ya, terlalu di belakang yang nempel lidahnya ya. Jadi di bagian yang ada geriginya itu. Atau jangan juga sampai menyentuh lidah, menyentuh gigi, ya, menyentuh gigi. Jangan sampai lidahnya ini menyentuh gigi. Tidak boleh terlalu ke belakang, tidak boleh juga sampai menyentuh gigi. Jadi pas ya di gusi. Ya, seperti itu. Nah, kita coba praktekkan. La, li, lu. Nah, bisa dirasa ya. Al, il, ul. Nah, ini yang kemarin Anda sampaikan, huruf lam ini ketika disukun, maka dialirkan suaranya. Jadi sama seperti huruf ain, ya. Dia aliran suaranya pendek, tidak sepanjang h. Ya. Jadi cukup sekali ketukan gitu ya. Alirannya. Apa? Ya. Al, il, ul. La, li, lu, alla, illi, ulu, lalala, lili, lululu. Ya, seperti itu ya. Dan coba kita praktek ke sebentar, Ana belum lihat ya di mana yang banyak huruf lam. Sebentar ya, Ana lihat dulu. Ini banyak sih sebenarnya yang ada huruf lamnya banyak ya. Bentar ya. Nah, coba di sini. Yang ini aja. Di surah Al-Ma'un ayat keempat. Ya, ini sebenarnya banyak yang punya huruf lam 3 dan 4 deh. 3 dan 4 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahuddu afwan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, di sini ada lam sukun, ini dialirkan ya. Ta'amil, ta'amil, gitu ya. Ta'amil miskin. Yang dialirkan, diingat. Fawailul lil musallin.
Ana ulangi. Fawailul lil musallin. Bisa dipahami? Insya Allah Ustazah. Silakan, Ukti Vita terlebih dahulu. Tafadhali. Nah, Bismillah. La, li, lu. Al, il, ul. Mm-mm. La, li, lu. Allah, illi, ulu. La, la, la. Lili, lulu. A'udzu Coba billahi digusi ya, nggak terlalu ke belakang, Ukti Vita. al yang pola keberapa dari awal Ustazah? Coba yang kelima aja. Jangan terlalu ke belakang ya. Jadi digusi. Gusi ini yang dekat gigi ya. Dekat giginya udah. La, la, la la, la la, lil, lili, lul, lulu. nah la masih Ustazah. Oh, Anda ngerasanya masih di belakang. La, La la, ya, gitu ya. Sama seperti itu enggak? La, la, sama seperti itu enggak? naam Ustazah. Ke depan ya, ke depan. La La, la, la la, la la. Yang dekat gigi ya, dekat gigi. la Hmm. la masih Ustazah. Anda dengarnya gitu. Coba dilanjut. La lili lulu. Nah. Fathahnya Kak Ustazah. Nah, Anda dengar kayak di belakang gitu tadi. Nah, dilanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Yahuddu. Yahuddu. Ini ngalir ya. Naam. Wala yahuddu. Yahuddu. Gitu ya. Wala yahuddu. Wala yahuddu. Jadi ada aliran suaranya ya sebelum masuk bu gitu ya. Nah, ada aliran yahuddu. Yahuddu. Wala yahuddu. Wala yahuddu. Nah, dilanjut. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nah. Fawailul lil musallin. Nah. Ahsanti Ukti Vita. Ya bagus sudah ya. Nah. Barakallahu fi. Nah, selanjutnya Ukti Astrianti. Baik, Ustazah. Ya. La, li, lu. Al, il, ul. La, li, lu. Allah, ili, la, ulu. La, la, lili, lululu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lagi. Fawailun. Wala. Ukti. Nah, Ya. wala yahuddu, dialirkan bu ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Nah, ahsanti barakallahu fik. Ukhti Asriyanti. Selanjutnya Ukhti Waode, silakan. La, li, lu. Seperti itu. Nah, dilanjut. Al, il, Dialirkan. Alirkan. Ukhti. il, ul, Nah, la, li, lu. Allah, illi, ulu, lalala, lili, lululu. Wala yahuddu ala ta'amil wala yahuddu coba deh. wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Nah, ahsanti. Jangan lupa bod itu tadi ya dialirkan. Wala yahuddu, wala yahuddu, gitu ya. Coba sekali lagi, Ukti. Wala yahuddu ala. Betul. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maaf. Ahsanti barakallahu fik ukhti wa ode. Nah, kita cukupkan ya. Ukti Neni ini dari kelas sebelah ya, kelas yang sesudahnya ya. Jadi nah Ukti Neni, Ukti Minda, Umu Rifki ini dari kelas sebelah ya. Kelas 1B ya. Naam, Om. Nah, Oh ya udah keluar dulu, Om. enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa nunggu Oh, aja udah, di Om. sini. Nah, Nanti di ini lagi nomornya tadi udah anak perbaiki ya di Ukti Neni tadi mulai dari nomor 1 Ukti Neni. Nah, kita cukupkan ya untuk yang kelas Khadijah 1A ya. Untuk pertemuan malam ini insya Allah kita lanjutkan di Makhorijul Huruf berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan Ukti Nita, Asriyanti dan Ukti Waode? Insya Allah belum ada, Ustazah. Kalau begitu kita cukupkan. Nah, Ukti Waode, iya? Yang surah Al-Fatihah tadi, 7 yang terakhir itu naik ya terakhirnya. Waladhdallin. Karena mat lazim ya, mat lazim dan huruf hijaiyah semua ya sebenarnya huruf hijaiyah yang ada tasdidnya ini pasti ada nabar, ditinggikan suaranya. Misalnya mad, ya ini naik ya. Kalau biasanya kan kita bacanya kalau nggak ada tasdidnya mada gitu ya.
Tapi kalau ada tasydidnya madda, naik ya, seperti itu. La, jala, misalnya jala, ya jadi jalla, gitu ya, dinaikkan. Pasti dinabar, pasti ditinggikan suara ketika ada tasydid. Sama juga halnya dengan mat lazim tadi, ya huruf bod ini, ya di lafaz ad-dallin, ya. Jadi naik ya karena ada tasydid, maka dinabar, ya, dinabar suaranya, ya, suaranya dinabar, maksudnya ditinggikan, ya, seperti itu. Berarti Nah, tasydid yang ini di ujung ayat gitu. Nabar. di ayat mana? Yang setiap akhir ayat. Setiap ayat. Bagian Kenapa akhir. itu? Nabar ya kalau ada tasydid. Setiap akhir ayat, naam. Ya. Kalau ada Oke. tasydidnya ya. Nah, Kalau ada tasydidnya. Walaupun dia di akhir, kemudian kita wakafkan. Nah, kita wakaf ada tasydid juga di huruf hijaiyahnya itu. Nah, maka kita nabar. Kita naikkan suaranya. Nah, ada lagi? nggak ada lagi Ustazah. Nah, kalau nggak ada kita cukupkan ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Ana memohon maaf ya kepada teman-teman apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dari Ana ketika menyampaikan materi ya, dan apabila Antuna mendapatkan kekeliruan silahkan ya Ana dikoreksi, Ana disampaikan ke Ana ya. Insya Allah Ana bisa menerima dengan lapang dada ya. Kebenaran itu datangnya dari Allah dan yang salah itu datangnya dari diri anak pribadi dan tentunya dari syaitan. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan membaca doa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan Ustazah. Jazakallah khairan.